7 jangan yang harus kamu jadikan prinsip hidup sesuai judul yang kamu baca di thumbnail video ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, saya akan langsung share 7 hal yang jangan pernah kamu lakukan dalam hidup. Kalau bisa, kalau belum bisa, belajarlah mulai sekarang. Oke, kita langsung ke poin yang pertama. Jangan yang pertama adalah jangan suka menyesali keadaan. Jangan sering-sering menyesali hal-hal yang sudah terjadi atau yang sudah berlalu. Yang sudah terjadi, biarkan saja berlalu. Jangan fokus pada masalah, tapi belajarlah dan biasakan diri kamu untuk fokus pada solusi. Carilah jalan keluar atas masalah kamu. Karena dengan membahas masalah tidak akan pernah memecahkan masalah. Semakin kamu membahas masalah, justru masalah semakin datang, semakin membesar dan tidak akan pernah selesai. Dan juga kalau kamu suka menyesali keadaan, kamu akan rentan menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam, kamu menjadi playing victim, akhirnya kamu selalu menyalahkan dan menghakimi orang lain. Itu membuat diri kamu sulit melihat ke dalam diri kamu sendiri untuk introspeksi diri. Ketimbang kamu memposisikan diri sebagai korban dan kamu melihat orang lain seolah-olah pelaku, seolah orang lain itu jahat, sebaiknya kamu lihat diri kamu sendiri. Belajarlah menerima segala hal tanpa menghakimi orang lain. Lalu yang kedua, jangan mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele. Contohnya, jangan suka baperan. Jadi orang baperan, apalagi yang sensitif, apalagi kamu gak suka bercanda, dan akhirnya ada orang yang bercanda pun kamu malah baper, itu gak enak banget. Ingat, jadi orang baperan itu gak enak. Bersikap normal dan sewajarnya saja. Kamu pun tidak perlu bercanda berlebihan kepada orang lain. Cukup bersikap normal aja, tanpa menyinggung perasaan orang lain. Namun, kamu juga jangan mudah tersinggungan jika ada orang lain yang misalnya bercanda sama kamu, tapi kamu menanggapinya dengan serius. Oke? Lalu, jangan yang ketiga adalah jangan suka memikirkan hari esok yang tidak-tidak. Jangan memikirkan hari esok yang belum pasti. Misalnya, kamu cemas sama hari esok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Hidup itu misteri, jadi kamu gak perlu takut. Anggap aja besok itu gak ada. Hari ini adalah hari terakhir kali kamu hidup. Hiduplah dari hari ke hari, bukan dari tahun ke tahun. Karena tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan. Tidak ada hari kemarin, tidak ada hari esok. Yang ada hanyalah hari ini, momen ini, detik ini juga, di sini, saat ini, sekarang. Lanjut, yang keempat, jangan suka memikirkan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Misalnya seperti tadi, masa lalu. Karena masa lalu tidak bisa dirubah, tapi kamu bisa merubah sudut pandang dan penilaian kamu kepada masa lalu tersebut. Masa lalu yang buruk bukan untuk dikenang apalagi dijadikan trauma, melainkan untuk dijadikan pelajaran berharga jika suatu saat kamu bertemu hal serupa. Jadi kamu tahu apa yang harus kamu lakukan karena kamu sudah pernah mengalaminya di masa lalu. Makanya pengalaman itu mahal. Makanya kenapa banyak orang selalu mengatakan bahwa pengalaman itu bagi orang bijak selalu dianggap sebagai guru terbaik. Yang kelima, jangan suka iri hati. Iri hati bisa menyebabkan terbakarnya diri kamu. Contohnya, misal tetangga kamu beli mobil, kenapa malah kamu yang jadi pusing, sakit kepala, dan sakit perut? Kalau misalnya ada orang lain, siapapun itu ya, entah keluarga, saudara, teman-teman, sahabat kamu, atau orang-orang yang kamu kenal, saat mereka mendapatkan berkah, mendapatkan rezeki, saat mereka sedang bahagia atau mendapatkan hal-hal yang mereka suka dan mereka mau, saat mereka sedang dalam situasi yang menyenangkan, kamu jangan iri. Paling tidak, kalau kamu tidak bisa mengucapkan selamat atas kesenangan mereka, atas apa yang mereka dapatkan, kamu jangan sampai mengutuk diri. Jangan sampai kamu berpikir yang aneh-aneh tentang orang yang sedang mendapatkan sesuatu itu. Paling tidak kalau kamu tidak bisa mengucapkan selamat, kamu bersikap normal aja.
tidak perlu menilai, tidak perlu iri hati lah. Ingat, iri hati itu bisa berbalik menjadi penyakit bagi diri kamu sendiri. Lanjut, nomor 6 adalah jangan nganggur. Paling tidak kamu berkaryalah, punya pekerjaan dan penghasilan. Karena saat kamu punya pekerjaan, kamu punya penghasilan, kamu berkarya, kamu bermanfaat bagi diri kamu sendiri. Dan alangkah lebih bagus lagi jika kamu bermanfaat juga bagi orang lain. Di poin ke-6 ini tidak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Saya yakin kamu paham. Lalu jangan, yang ke-7 adalah jangan suka membanding-bandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan hidup kamu dengan kehidupan orang lain, apapun alasannya, apapun situasi dan kondisinya. Titik. Ini yang paling sering dilakuin oleh banyak orang. Tidak perlu saya jelaskan secara detail spesifik seperti apa ya. Saya yakin kamu pasti pernah membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, disadari atau tidak. Ngaku aja, benar kan? Walaupun kamu tidak pernah mengucapkannya melalui kata-kata, minimal kamu pasti pernah memikirkan dan merasakan itu. Saat ada orang lain yang kamu pikir lebih dari kamu, entah lebih baik, lebih unggul, lebih kaya, lebih good looking, lebih ganteng, lebih cantik, atau pokoknya semuanya lebih unggul dari kamu pada banyak aspek. Pasti kamu pernah minimal sekali dalam hidup kamu membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Jujur saja, saat kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain, itu adalah tanda paling jelas bahwa kamu tidak suka dengan diri kamu sendiri. Kamu tidak cinta dan tidak menghargai, juga tidak menghormati hidup kamu sendiri. Kalau kamu ingin belajar menghargai, menghormati, dan mencintai diri kamu sendiri, jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain. Jangan pernah bandingkan kehidupan kamu dengan hidup orang lain. Oke, mulai sekarang berhentilah membandingkan diri kamu. Karena saat kamu selalu dan terus selalu membandingkan diri dengan orang lain, kamu akan selalu merasa insecure. Dan tentunya energi positif semakin jauh. Yang ada malah energi negatif lah yang selalu kamu undang dalam hidup kamu. Oke, itulah 7 jangan yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di episode yang lain dengan video yang tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, see you. Sehat selalu.